Halo semuanya, sawadee-krap. Apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Di video kali ini aku akan bahas mengenai berita yang sangat menyedihkan dan juga sangat mencederai logikaku dan juga rasa keadilan. Kenapa aku mengatakan seperti itu? Ini adalah kasus ataupun juga berita tentang pemalakan ya seorang pedagang sayuran di Medan, Sumatera Utara bernama Ibu Rosalinda Ghea yang sebulan lalu memang videonya viral. Jadi video viral tersebut menggambarkan bahwa Ibu Rosalinda itu sedang melawan 4 preman Beni CS yang meminta uang 500.000 ke lapaknya. Kemudian ibu itu agak sedikit membabi buta, mukulin semua yang ada di depannya, tapi ibu itu juga mendapatkan penganiayaan dari keempat tersangka itu juga, yaitu adalah ditendangin, dipukulin, diludahin juga. Itu wajar kalau 4 orang tersebut, yaitu adalah Beni CS, itu menjadi tersangka adalah hal yang wajar. Tapi yang menjadi aneh adalah pada saat hari ini aku membaca berita dan juga melihatnya secara langsung di tayangan TV One bahwa Ibu Rosalinda Ghea ditetapkan juga sebagai tersangka dalam kasus pemalakan yang terjadi di Pasar Gambir di bulan lalu. Ini ada apa? Kok bisa seperti itu? Dan Kapolri pun sekarang sudah memberikan komentarnya seperti biasa. Kalau sudah viral, ini ada penanganan peninjauan ulang kembali. Kita akan bahas lebih lanjut mengenai ini ya. Tapi sebelumnya aku ingatkan, terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel YouTube ini. Sekarang sudah lebih dari 22% yang sudah subscribe. Nggak cuma sekedar nonton, aku ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan besok menjadi 30% yang nonton sudah subscribe ya. Oke, lanjut kita bahas lagi mengenai kasus pemalakan ini. Pertama kita dengarkan bahwa keterangan dari Ibu Rosalinda, dirinya memang sudah mendapatkan surat keputusan dari kepolisian setempat di Medan, Sumatera Utara bahwa dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Ini adalah cuplikannya. Surat panggilan itu diterima anakku, langsung dikasih sama aku, langsung terlama aku di situ jatuh. Aku bilang, di mana keadilan itu? Kok bisa aku yang tersangka? Ya, mendapatkan surat panggilan itu diterima oleh anaknya. Pada saat membaca, ibu ini langsung jatuh gitu, trauma. Kok bisa aku malah yang menjadi tersangkanya? Aku yang dihadap preman yang 4 orang itu, kok aku yang dimasuki di penjara? Di mana hukum di dunia ini? Aku yang dihajar sama 4 preman itu, justru aku yang dimasukin penjara. Sebenarnya wawancara dengan Ibu Rosalinda ini sudah dilakukan TV One beberapa kali ya, di bulan lalu juga menceritakan tentang kronologinya seperti apa. Akan aku ceritakan kronologinya seperti apa sebelum kita bahas lebih lanjut. Tapi sebelumnya aku mau coba lihat ini ya, video yang viral dari Ibu Rosalinda pada saat melawan ke-4 preman tersebut. Oh, oke, jadi di video yang aku tonton ini menggambarkan pertama Ibu Rosalinda itu duduk di bawah ya, gedeprok gitulah ya. Itu memegang sesuatu mungkin kayak sabuk lah, sejenis sabuk gitu, atau mungkin besi atau apapun. Itu ngelawan, mukul-mukulin si ke-4 preman tersebut. Tapi ke-4 preman tersebut pun tidak tinggal diam. Mereka pun juga sama, nendangin Ibu Rosalinda, ngeludahin Ibu Rosalinda, bahkan juga nonjokin Ibu Rosalinda juga sama ya. Jadi boleh dibilang yang dilakukan Ibu Rosalinda ini lebih ke pembelaan diri aja. Adalah hal yang wajar pada saat kita buka usaha, apalagi Bu Rosalinda ini kan hanya pedagang sayuran kecil gitu loh di lapak, yang notabene tiap hari mungkin itu kayak di pedagang kaki lima ya jatuhnya ya di pasar ini. Diminta uang 500.000 rupiah. Satu hari tuh untungnya pedagang sayuran berapa sih? 500.000 rupiah, mungkin aja penghasilan sehari tuh 1 juta gitu. Keuntungan paling setelah dipotong biaya transportasi, biaya produksinya, paling hanya beberapa ratus ribu rupiah. Menurut aku ya, seharusnya Ibu Rosalinda itu bukan dijadikan tersangka, tapi justru malah harus diberikan penghargaan oleh Polsek setempat karena dia berani melawan ketidakadilan, berani melawan premanisme dan juga pemalakan. Di Indonesia kasus pemalakan itu ada banyak sekali. Premanisme itu menjamur di Indonesia. Jangankan ngomong di Sumatera Utara gitu ya, di Medan, di Jakarta pun
Premanisme luar biasa banyak banget, dan tidak semua masyarakat itu punya keberanian untuk melawan si preman. Justru seharusnya Ibu Rosalinda diberikan penghargaan karena dia berani melawan preman. Tapi kejadian seperti ini mempertahankan diri malah menjadikan tersangka bukan terjadi sekali ini aja di Indonesia. Kalian masih ingat salah satu kasus yang cukup populer ya, di mana ada seorang remaja masih sekolah SMA usia 17 tahun itu melawan seorang begal motor, dan begal motor tersebut adalah kemudian mati gitu, meninggal gitu. Dan justru si pemuda ini malah diancam dengan hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Ini menurut aku juga agak sedikit unik. Memang benar kita harus melihat aturan hukum itu secara detail, tapi apapun aturan hukum harus juga tetap dipakaikan pakai logika sih menurut aku. Masa iya kalau kita pengen ditonjok orang, pengen dibunuh orang, pengen ditodong orang, kemudian kita cuma diem aja nggak ngelawan, ya nggak sampai sebegitunya juga lah, hanya mentang-mentang karena nggak melanggar hukum gitu. Maksud aku ini it doesn't make sense begitu. Jadi dari kejadian Ibu Rosalinda ini, makanya aku melihat bahwa Kapolri itu sudah mulai bersuara menyampaikan beberapa statementnya di media massa. Dan dari statement Kapolri tersebut, akhirnya Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi, itu menggelar konferensi pers terkait kejadian ini, terkait dengan kasusnya Ibu Rosalinda ini. Apa yang dikatakan beliau, kita simak liputannya dari Tribun Medan. Berikut ini ya. Bapak Kapolda Sumatera Utara telah memerintahkan Direskrim dan Kapolrestabes Medan untuk membentuk tim dan menarik penanganan perkara penganiayaan terhadap korban LG yang dilakukan oleh pria berinisial BS. Oke, jadi kasus ini sekarang sudah ditarik, tidak ditangani lagi oleh kepolisian Percut Setuan. Jadi sekarang ditarik ke Polda dan dibentuk tim khusus. Ini salah satu the power of social media. Kalau sudah viral, kita melihat ada hal yang aneh gitu kan ya, kemudian Kapolri bersuara, menurut aku sangat baik ya. Aku sangat apresiasi untuk Kapolri di mana melihat orang kecil gitu ya tertindas atau terpelintir karena orang-orang tertentu menginterpretasikan hukum dengan tidak pada tempatnya. Aku sangat salut dengan Kapolri di sini karena langsung melihat orang kecil di bawah langsung, yang notabene Ibu Rosalinda inilah orang bekerja di pasar gitu untuk cari makan tiap hari gitu. Ibu Rosalinda kerja gitu, jualan sayuran, bukan buat nabung jalan-jalan ke luar negeri, bukan buat beli pesawat atau kuliah di luar negeri untuk anak-anaknya, bukan. Mereka tuh hanya untuk bertahan hidup begitu loh. Jadi menurut aku seharusnya Ibu Rosalinda itu diberikanlah penghargaan gitu ya, bukan malah dijadikan tersangka. Jadi kasus awal kalau kita melihat dari flashback sebulan lalu, karena kasus ini pun sebenarnya TV One sudah melakukan interview ya dengan ibu ini di tanggal 8 September 2021 menceritakan kronologinya. Di kronologi itu dikatakan bahwa ibu ini memang diminta uang Rp500.000 oleh Beni CS tersebut, dan ibu ini tidak mau memberikannya. Kemudian setelah terjadi perdebatan mulut, si Beni CS meninggalkan ibu ini beserta anak-anaknya. Itu kan ada anaknya, ada suaminya, ditinggalkan sama si Beni CS. Tapi nggak lama kemudian si Beni CS tuh kembali lagi ke lapak tersebut pada saat ibu ini sendirian dengan anak-anaknya gitu. Nah disitulah mulai terjadi perkelahian, di mana si Beni CS itu mengundang 2 orang lagi, totalnya ada 4 orang yang melakukan pemukulan gitu ya, ditendangin, diludahin. Dan Ibu Rosalinda ini tuh hanya membela diri kalau kita lihat videonya, karena yang merekam video ini berdasarkan pengakuan dari Ibu Rosalinda adalah anaknya yang merekam mereka berantem gitu ya, dalam tanda kutip ya. Berantemnya itu ya you know lah videonya kalau kalian sudah nonton.
Dan dari video tersebut kemudian dilaporkan ke polsek setempat. Nah, dari polsek setempat itu baru diketahui, oh ternyata salah satu orang yang ada di video tersebut, keempat preman tersebut bernama Benny. Nama Benny ini keluar bukan dari Ibu Rosalinda, tapi dari si beberapa anggota kepolisian yang memang tahu si Benny itu. Nah, sekarang memang yang menjadi tersangka itu adalah 4 orang tersebut, Benny CS, tapi yang menjadi pertanyaan bagaimana mungkin Ibu Rosalinda ini pun menjadi tersangka juga gitu. Jadi mudah-mudahan sih ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya ya. Pelajarannya adalah gimana dong? Apakah kalau kita dipalak seseorang, mau dibunuh, kita diem aja karena kita nggak mau tersangkut hukum? Menurut aku, mungkin pihak kepolisian pada saat menangani kasus seperti ini, pembelaan diri, harusnya jangan menginterpretasikan hukum saklek begitu aja tanpa melihat logikanya seperti apa. Nggak mungkin dong Ibu Rosalinda ini mau menganiaya orang-orang tersebut kalau mereka itu tidak datang meminta uang. Bukan meminta, tapi memalak, memaksa begitu. Jadi harus ditarik ulur benang merahnya seperti apa. Tapi sekali lagi aku sudah sangat salut dengan kepolisian Indonesia, terutama dari Bapak Kapolri yang sudah langsung bersuara dan kemudian memerintahkan bawahannya untuk meninjau ulang kasus ini dan menarik kasus ini dari polsek setempat, kemudian dipindahkan ke Polda Sumatera Utara, yang menurut aku sangat yakin bahwa ibu ini tidak seharusnya menjadi tersangka, malah justru seharusnya diberikan penghargaan, karena tidak semua orang di Indonesia itu berani melawan preman-preman yang memang ada banyak di Indonesia, dan mereka adalah orang-orang yang tidak tahu malu gitu ya, meminta uang, memaksa meminta uang. Harusnya mereka tuh bekerja gitu, malu ya, udah punya tangan, punya kaki, lengkap, badan gede gitu, tapi cuma bisa nege ya, atau malak uang gitu. Oke, aku rasa itu aja yang bisa aku bahas. Kita nantikan kelanjutannya seperti apa. Mudah-mudahan Ibu Rosalinda tidak menjadi tersangka. It doesn't make sense at all. Thank you very much for watching this video. Tinggalkan komentar kalian, tinggalkan like, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Dan terakhir, jangan lupa please subscribe channel YouTube ini. Kopun Kerap semuanya. Bye-bye.